syukur kami, mazmur kami, nyanyian pengagungan kami. Terimalah Tuhan, bahkan seluruh tubuh jiwa roh kami persembahkan untuk Tuhan sebagai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami juga mau mendengar sabda-Mu untuk mengisi kekosongan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu yang di depan ini, untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Dan hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Juli dan tidak terasa saudara ya, kita sudah menginjak di bulan yang ke-7. Dan sebentar lagi Natal saudara ya. Cepat sekali saudara ya, tidak terasa. Dan tidak terasa juga saya sudah hampir 11 tahun di tempat ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan terus kita bergantian sampai ayat yang ke-6 saja. Bagi yang tidak membawa Alkitab bisa melihat di layar LCD, sudah tersedia firman Allah secara elektronik. Saya baca ayat pertama, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ayat 2, monggo. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. 6. Ya, saudara yang akan dikasih Tuhan, bahwa kalau kita melihat di hari-hari ini, cuaca yang tidak mendukung, cuaca yang ekstrim, ya membuat para petani saat ini sedang memutar otak untuk bagaimana supaya tetap bisa bertahan pertaniannya. Saya lihat ada beberapa jemaat yang parinya ambruk dan harus dipocong. Sudah dipocong, kena angin ambruk lagi, dan akhirnya panennya hitam dan tidak maksimal Bapak Ibu. Dan saya mendengar ketika berkunjung ke jemaat dan ketemu dengan jemaat-jemaat yang lain, hal yang sama yang diceritakan Bapak Ibu. Ya, belum lagi orang yang berjualan makanan, ya tiba-tiba sore hujan, pagi hujan,
dan membuat segala sesuatunya berubah Bapak Ibu Saudara ya. Nah saudara kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan hanya satu, yaitu berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Betul saudara ya? Apalagi yang akan kita lakukan? Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang hidup. Kuncinya adalah kita hanya bisa berdoa dan pasrah kepada Tuhan. Nah firman Tuhan pagi hari ini saudara, saya akan membawa kepada judul bahwa doa itu akan membuka pintu mujizat. Ya, perhatikan saudara, doa akan membuka pintu mujizat. Kenapa saya ambil tema ini saudara? Saya juga melihat beberapa jemaat sakit, ya sakit, sembuh, sakit gitu ya. Mengalami hal-hal seperti itu. Dan cerita Hizkia ini cukup tepat untuk membangkitkan semangat kita kembali kepada firman Tuhan bahwa ketika kita berdoa maka pintu mujizat, kesembuhan ilahi, mujizat Allah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan dari ayat-ayat ini yang dapat kita pelajari dan memahami tentang doa Bapak Ibu. Nah yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah ada masalah, perhatikan, ada masalah yang mendahului mujizat. Sekali lagi, ada masalah yang akan mendahului mujizat. Nah jadi seperti ini, orang bisa mengalami kesembuhan ilahi, dia harus mengalami apa? Halo? Sakit. Orang dapat berkat banyak karena dia tidak punya berkat. Itu mujizatnya seperti itu. Orang mengalami kebebasan karena dia terikat. Orang mengalami pemulihan karena dia sedang punya persoalan. Nah Bapak Ibu, masalah persoalan akan mendahului mujizat Tuhan. Jadi kalau saudara minta mujizat, tapi tidak punya masalah, pasti tidak akan ada mujizat saudara. Makanya saya sering katakan, di balik masalahmu yang besar, ada mujizat yang besar. Di balik masalah yang kecil, akan ada mujizat yang kecil Bapak Ibu. Dan saya ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan pagi hari ini, betapa proses Tuhan bicara tentang doa dan mujizat itu luar biasa sekali. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di ayat ini perhatikan ayat yang pertama, perhatikan. Ayat yang pertama berkata, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu kalau kita lihat siapa Hizkia, Hizkia adalah raja yang baik, raja yang bijaksana. Coba lihat ayat 5 itu saudara. Ayat berapa itu yang dikatakan Hizkia pas berkata-kata dengan Tuhan. Nah ini ayat 3 tuh. Ah Tuhan, ingatkah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan apa saudara? Setia dan dengan tulus hati. Dan melakukan apa yang baik di matamu. Bukankah Hizkia ini orang yang baik? Toh Hizkia bisa sakit. Hizkia orang baik, orang tulus, orang bijaksana. Tapi Hizkia juga bisa sakit dan sakitnya itu hampir mati. Lah bagaimana yang dengan kita? Kalau yang baik saja bisa sakit, apalagi kita yang kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini masih banyak dosa, banyak kesalahan yang kita buat. Tapi mari kita lihat, melalui sakit penyakit, melalui masalah apapun juga, sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan mujizat yang besar. Ada sering jemaat yang datang ke rumah dan niteni.
Sebenarnya khotbah ini berat sekali untuk saya sampaikan saudara ya, berat sekali. Karena jarkoni, iso ngajar kudu iso ngelakoni. Jemaat sering ngilingke, sering niteni. Pak Timo ki anggar barono masalah, mesti untuk berkat. Dan saya aminkan saudara. Apakah saudara mengaminkan? Kalau saudara punya masalah, setelah itu dapat berkat? Haleluya. Ya, saudara, cerita ini Tuhan ingin menunjukkan bahwa sakit penyakit tidak akan membawa kita kepada penderitaan dan kesusahan. Sakit penyakit persoalan tidak akan membawa kita kepada kehancuran dan kematian sebenarnya. Tapi saudara, Allah mengizinkan sakit itu datang. Sebenarnya itu sedang untuk menantikan, untuk menjemput bola akan mujizat Tuhan. Dan Tuhan izinkan sakit itu terjadi dalam hidup kita. Ini saya konteksnya tidak cuma bicara sakit saudara ya, tapi termasuk persoalan hidup kita sehari-hari. Di balik semua persoalan dan masalah kita, saudara, Allah sebenarnya sedang ingin menyatakan kemuliaannya, menyatakan kehebatannya, menyatakan kasihnya kepada kita, saudara. Kalau kita lihat Yohanes di pasal yang ke-9, ayat 2 dan 3. Di situ ada orang yang buta sejak lahirnya, saudara. Mari kita lihat dulu. Yohanes 9 ayat 2 dan 3 itu berkata begini. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Ini ada orang bertanya kepada Yesus. Ketika ada orang buta di samping Yesus. Orang ini berkata, ini orang buta sejak lahir. Dia bertanya kepada Yesus, salah siapa? Salah ibunya yang mengandung atau salah anaknya ini? Bukankah kita sering melihat kalau ada orang anak cacat apa, kadang kita suka berkata, kuwi dipakake karo apa? Tapekong atau gawe tumbal sehingga anaknya idiot dan lain sebagainya begitu sejak lahir gitu. Ada yang suka berkata begitu. Tapi firman Tuhan ini Yesus sedang menceritakan bahwa salah siapa? Tapi jawaban Yesus, perhatikan ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan salah anaknya, bukan salah orang tuanya. Makanya perhatikan kalau ada anak-anak kita lahir atau orang lihat anak-anak cacat, buta dan sebagainya. Jangan berkata salah boe, salah bapake, salah kakaknya. Tidak, coba ayat ini katakan. Yesus berkata bukan salah orang tuanya, juga bukan salah anak itu. Tapi lihat ayat ini. Bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi perhatikan. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Di dalam siapa? Anak yang buta. Dan akhirnya di cerita ini Yesus menopangkan tangan. Dan anak ini menjadi sembuh. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi begini, kalau saudara sakit, diizinkan punya masalah yang berat seberat apapun. Sebenarnya di balik masalahmu, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat masalah kita. Jadi jangan takut punya masalah, saudara. Karena sebenarnya dia ingin menyatakan. Begitu kita dapat mujizat, dapat pertolongan, nama Tuhan kita yang dipermuliakan, saudara. Sering ada yang bertanya kepada saya, orang di luar sana. Pak Timo, kenapa ya orang Kristen itu kalau ada yang sakit didoakan sembuh, kalau ada yang sedang susah didatangi orang Kristen lalu mereka senang lagi. Kenapa ya Pak? Karena memang itulah tujuan Tuhan, supaya orang melihat Yesus di dalam peristiwa-peristiwa
kehidupan kita. Haleluya saudara. Saudara jangan takut punya masalah, haleluya. Masalah harus dilewati bukan dihindari. Tapi kadang-kadang kita suka doanya begini. Tuhan Yesus jauhkan saya dari... Nggih mboten? Gusti Yesus gitu ya. Jauhkan kami dari masalah yang sebenarnya harusnya kita berkata, Tuhan Yesus beri kami kemampuan untuk melewati, untuk menghadapi masalah. Dan saudara mampu enggak? Pasti diberi kemampuan. Saya ingat waktu Ibu Winarsih ditinggal almarhum. Selama setengah tahun itu seolah-olah sepertinya sudah tidak kuat lagi. Tapi lihat sekarang, mulai bekerja lagi, mulai bisa ketawa. Di mana ada Bu Winarsih pasti ada sukacita, karena ketawanya paling banter dewi saudara. Ya kan? Artinya apa? Ya, artinya Tuhan beri kemampuan untuk kita melewati masalah itu. Karena di balik masalah itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang orang melihat orang-orang Kristen yang punya masalah dan mengalami kemenangan. Maka orang di luar sana akan berkata, oh Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Nah, contohnya apalagi dalam kitab Keluaran ketika bangsa Israel, perhatikan. Ketika bangsa Israel itu dikejar oleh Mesir dan akhirnya dia mengalami yang namanya Laut Kolsom, Laut Merah, dan sepertinya sudah tidak ada jalan. Mereka berkata kepada Musa apa? Musa, apakah engkau hanya mau membawa kami kepada kebinasaan di laut ini? Tapi saudara, saya ingat di ayat 4, pasal 14 ayat 14 itu berkata begini. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan apa saudara? Kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi Allah mengizinkan Israel punya masalah yang besar, seolah-olah jalan buntu karena di sana ada laut, dan melalui peristiwa orang Mesir masuk di dalam air itu dan tertimbun, dengan tujuan Allah supaya penyataan Allah atau Allah menyatakan kemuliaannya, dan supaya orang Israel melihat betapa hebatnya Allahnya orang Israel. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Melalui masalah yang kita hadapi, justru Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, kehebatan Allah dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Haleluya, jangan takut punya masalah ya. Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk menyatakan masalah itu. Memang kadang-kadang kita itu harus diperhadapkan dengan masalah, baru kita itu yakin kalau Tuhan itu ada, saudara. Ya, nah, puji Tuhan. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua adalah ada anugerah Allah bagi yang meminta, Bapak Ibu. Tadi yang pertama yaitu ada masalah yang mendahului mujizat. Yang kedua langkahnya adalah ada anugerah Allah bagi yang meminta, Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga tadi yang kita baca Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati dan bla 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 bla. Pokoknya Hizkia ini menunjukkan bahwa dia orang baik, yang dilakukan selama dia nggak sakit itu dia orang yang sangat baik. Tapi lihat saudara, Allah tidak tertarik dengan kalimat-kalimat Hizkia, saudara. Tapi Allah ingin menunjukkan anugerahnya bagi Hizkia. Yang diperhatikan Allah adalah bukan kata-kata dan kalimatnya Hizkia yang ingin menunjukkan bahwa dia orang yang baik.
Bukankah itu sering kita katakan sama Tuhan? Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah bayar berpuluhan, aku sudah setia ke gereja. Kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih punya masalah? Dan ingat, hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan imbal balik. Kalau kita baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan baik dengan tidak seperti itu. Tapi hukumnya adalah kasih karunia, saudara. Jadi ada anugerah, ada kasih karunia. Ketika kita itu meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan memperdengarkan suaranya melalui Nabi Yesaya. Berkata apa dalam ayat yang keempat itu, saudara? Ayat yang ketiga coba ya. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Perhatikan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Yang diperhatikan Tuhan adalah tangisannya siapa? Hizkia. Yang diperhatikan Tuhan adalah doanya Hizkia. Ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, yang diperhatikan Tuhan bukan kata-kata yang baik daripada Hizkia, tapi lihat dari hatinya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari mulutnya yang betul-betul penyerahan dirinya yang sampai keluar tetesan air mata. Makanya doa yang sungguh-sungguh itu bisa dilihat dari mimik muka kita. Ada orang punya pergumulan berat. Saya sudah doa sungguh-sungguh loh Pak. Tapi ketika berdoa itu lihat kanan, lihat kiri, delok ising doa gitu saudara ya. Orang yang doanya sungguh-sungguh dia akan betul-betul meresapi bahwa dia itu butuh banget sama Tuhan. Hizkia, ia berdoa sambil tetesan air mata itu keluar. Dan Allah kita itu, dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia Allah yang setia. Di balik tetesan air mata kita, ada anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan tidak tertarik dengan promosi kita di hadapan Tuhan. Menunjukkan apa yang sudah kita lakukan. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada kesungguhan hati kita ketika kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan, memohon ampun, minta kasih karunia-Nya turun atasnya. Saudara kasih Tuhan, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan, kita disembuhkan, itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Coba lihat Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama ya perintahnya. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang dikeluarkan oleh kata-kata Hizkia. Aku sudah berbuat baik, aku tulus. Sama ayat ini. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kehebatan kita. Kalau kita diselamatkan, kita bisa jadi orang Kristen, kita bisa masuk surga, itu karena kasih karunia oleh iman kita kepada Tuhan. Diselamatkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, bukan hasil usaha kita. Jadi Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita diingatkan kepada kasih karunia,
Karena pengorbanannya Yesus di kayu salib, darah keluar. Maka disitulah kita mendapat kasih karunia. Kita masuk dalam kerajaan surga. Dan dikatakan dalam Yesaya bahwa sakit kitalah yang ditanggung. Dosa kitalah yang ditanggung Bapak Ibu. Jadi saudara, mintalah kasih karunia turun atas hidup kita. Saya percaya kalau kita memposisikan diri dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka kasih karunia itu diberikan kepada kita. Ada sebuah cerita saudara. Saudara kenal atau pernah dengar cerita Presiden Amerika yang ke-16? Abraham siapa namanya? Abraham, saya kenalnya cuma Abraham Lincoln ya. Setiap tahun, di kita itu hari 17 Agustus, kalau di sana saya nggak tahu tanggal berapa. Setiap setahun sekali ada acara kemerdekaan Amerika. Nah setiap acara itu presiden membebaskan satu tahanan dari penjara itu. Lalu si presiden datang ke salah satu penjara dan dia berkeliling. Setiap ruangan-ruangan dia lewati. Semua orang berteriak, Pak Presiden, Pak Abraham, saya orang baik. Saya dijebak sama teman saya. Jadi saya ini dianggap kasus narkoba, saya dijebak. Dia ke sel yang satunya lagi. Pak Presiden tolong saya orang benar. Saya difitnah oleh sekretaris saya. Lagi dia jalan, Pak saya orang benar. Saya di sini dijebloskan orang. Dia sudah keliling terus. Tapi Abraham ini, Presiden Amerika ini belum ada yang pas di hatinya untuk dikeluarkan. Lalu dia sudah muter gitu, dia teringat. Tadi kok ada satu ruangan yang orangnya itu berdiri gini dan diam saja saudara. Dan dia balik lagi ke ruangan itu dan dia berkata, hei kamu tidak tahu kalau saya presiden. Kenapa kamu tidak meminta apa-apa sama saya? Saya bisa bro, berkuasa melepaskan kamu. Dan semua orang yang di penjara ini. Orang yang di penjara ini berkata ini, Pak Presiden, saya tahu Bapak Presiden punya kuasa. Tetapi Pak Presiden, saya ini enggak layak untuk dibebaskan. Karena saya ini jahat sekali. Saya sudah membunuh, saya sudah mencuri Pak. Saya jahat sekali Pak. Jadi saya buat apa saya teriak-teriak kepada Bapak. Karena saya tidak mungkin akan mendapat itu. Karena saya bukan orang baik, saya orang jahat. Saya dipenjara di sini karena kejahatan saya. Apa yang dilakukan Presiden Amerika? Dia berkata, hei kamu, hari ini kamu bebas. Kenapa dibebaskan? Presiden ini berpikiran begini. Ini di sini semua orang baik. Kalau orang jahat ini tidak dikeluarkan, orang yang baik ribuan ini bisa jadi jahat. Tapi sebenarnya si presiden ini yang namanya Abraham ini hanya melihat kejujuran, ketulusan seorang narapidana sehingga dia dibebaskan. Bukankah itu kita di hadapan Tuhan? Justru ketika kita menunjukkan siapa kita, Tuhan tidak tertarik. Tapi ketika kita, Tuhan, aku orang berdosa. Aku butuh pengampunan, aku butuh kesembuhan. Disitulah Tuhan tertarik dan memberikan kasih karunia itu. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi karena anugerah yang daripada Tuhan. Dan betul toh akhirnya si Nabi Yesaya kembali berpaling dan berkata, sakitmu akan sembuh. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ya, cepat saja. Ada 7, nanti yang 2 kita yang lain sambung minggu depan ya. Yang terakhir,
ada kesembuhan ilahi, perhatikan, ada kesembuhan ilahi bagi orang percaya. Nah ini sulit saudara ya, percaya ini gak gampang. Ya, karena percaya itu seperti kita sedang betul-betul bergantung dengan orang tersebut atau dengan Tuhan. Ada kesembuhan ilahi bagi orang yang percaya. Coba ayat 5 itu. Ya, ayat 5 dikatakan, baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Makanya saya katakan tadi, Tuhan itu tertarik bukan dengan kata-katanya Hizkia, tapi dengan kesungguhannya sampai dia mengeluarkan air mata. Ternyata diulang lagi di ayat yang kelima. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan, perhatikan. Sesungguhnya aku akan, perhatikan kalimat kata akan. Akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ketika Hizkia berdoa, tidak ujuk-ujuk, Hizkia langsung sembuh. Tunggu berapa hari? 3 hari. Karena dikatakan, aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau pergi ke rumah Tuhan. Jadi ada proses. Tapi kesembuhan itu tetap diberikan. Hanya butuh proses. Makanya bagi anak-anak Tuhan yang sakitnya tidak kunjung sembuh, Bapak Ibu, jangan menggerutu dulu. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang negatif. Kan aku sudah begini, kan aku sudah begini. Hindarkan kalimat itu. Tapi terus meminta dengan rendah hati. Maka mujizat itu akan diberikan. Kesembuhan ilahi akan diberikan. Diperlukan proses ilahi. Kita harus yakin. Yesaya 35 ayat 5 itu jelas. Tadi udah saya singgung, tapi lebih baik kita baca ya. Yesaya pasal 35 ayat 5. Sudah ketemu LCD? Kalau tidak ketemu malah dulu ngokabe gini Budi, pemuda. Ayatnya berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan karena kelakuan kita ini, dia disalibkan. Garis bawahi, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yesuslah yang menolong kita, yang menyembuhkan kita. Memang cerita ini terjadi di masa raja-raja. Tapi hari ini kita punya kasih karunia yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Nah saudara, dikatakan akan, berarti ada proses. Coba lihat. Ya, coba lihat. Saya pernah khotbah tentang bahwa kamu akan menopangkan tangan atas orang itu, betul tidak? Saya pernah khotbah itu ya. Tapi itu juga tidak bilang langsung sembuh loh. Coba kalau kita lihat ya, dalam dalam Markus 16 itu saudara. Dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan tidak ditulis dan orang itu langsung sembuh, tidak. Memang ada mujizat yang langsung, yang spontan. Tapi Allah itu kreatif. Dia pengen segala sesuatunya itu ada proses. Makanya saudara, kalau saudara didoakan Bapak Gembala atau didoakan penatua, didoakan. Wah kok belum enak ya, tunggu. Percayalah. Tidak lama, mungkin 1, 2, 3 hari akan sembuh. Haleluya saudara. Nah saudara, ilustrasinya begini.
Siapa di sini yang suka obat racian, saudara ya? Yang sering minum obat racian ada di sini? Ya kalau saya karena dulu di Genduk sering beli obat racian, ya sampai di sini pun terikat obat racian. Jadi begitu flu, batuk, pilek, ketika minum obat racian yang beli di apotek apa gue? Victory apa? Yang di Padi di Jalan Genduk itu minum sekali belum sembuh. Minum 2 kali belum sembuh. Makanya saya kalau beli untuk 3 hari. 9 berarti 9 dari 3 9 untuk 3 hari. Nah saya bilang, Cik boleh ini saya minum. Saya minum 1, batuk saya masih ada, pilek saya masih ada. Apakah terus Cik nggak jadi obatnya nggak mandi di gorengnya duitnya? Kan tidak begitu. Betul saudara? Dikasih 3 hari. Ya antibiotik itu kan kerjanya 3 hari. 1 hari, 2 hari. Biasanya saya saudara kalau hari yang kedua, hari yang ketiga itu langsung sembuh. Batuk, pilek itu pasti sembuh. Ada proses. Tidak bisa langsung minum obat itu langsung seketika, tidak. Pasti ada proses. Bios aja ada proses berapa detik. Untuk mempengaruhi supaya tidak terasa. Ada proses, tidak langsung. Ada berapa detik. Sama saudara. Kesembuhan ilahi itu akan diberikan kepada Bapak Ibu. Tapi ada proses. Hizkia nunggu 3 hari. Dan di saat 3 hari itu Hizkia terus percaya, terus berdoa, terus percaya. Sehingga di hari ketiga dia datang ke rumah Tuhan. Karena disembuhkan Tuhan. Ada cerita lagi yang 10 orang kusta. Disembuhkan Tuhan di saat apa saudara? Di saat perjalanan. Dan yang satu itu kembali kepada Yesus bahwa aku sudah sembuh. Bukan ketika Tuhan doakan seketika, tidak. Tapi justru ketika dalam perjalanan sakit itu sembuh. Ada sebuah proses yang cukup luar biasa. Jadi Bapak Ibu, mujizat, kesembuhan pasti terjadi. Tapi ingat, ada waktu untuk kesembuhan itu. Jadi sabarlah ketika masalahmu belum selesai. Sabarlah ketika sakit kita belum disembuhkan. Sabarlah. Doa kita adalah beri aku kekuatan untuk menanggung rasa sakit ini sambil menunggu kesembuhan ilahi terjadi. Saya percaya masalah itu pasti datang. Mau orang benar, orang jahat, masalah itu pasti datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa siapapun kita, saudara, ya, siapapun kita butuh yang namanya kasih, karunia atau anugerah daripada Tuhan itu. Yang ketiga, mujizat itu pasti diberikan kepada orang yang doanya sungguh-sungguh. Yang doanya itu tertuju kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena Allah mau memproses kita. Ingat, lewat sakit penyakit, nama Tuhan akan saudara? Permuliakan. Dan ketika kita terus-menerus berdoa dengan rendah hati, maka Tuhan berikan kasih, karunia, anugerah itu kepada kita. Yang terakhir, maka Tuhan akhirnya akan menyembuhkan kita. Ya, kembali kepada Alkitab kita, ayat yang terakhir. Dan ayat 6 itu, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Perhatikan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan melewati apa yang saya sampaikan tadi. Maka pertolongan Tuhan itu sempurna. Disembuhkan, diperpanjang umurnya, lalu kotanya dipulihkan. Dan musuh-musuh dikalahkan. Kesimpulannya begini, kalau kita taat dan terus berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, maka sakit kita disembuhkan, ekonomi kita dipulihkan, keluarga kita juga
pulihkan. Kuncinya apa tadi saudara? Prosesnya itu loh. Dan hari ini kita diperhadapkan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kasih karunia, anugerah, keselamatan, kesembuhan diberikan kepada kita. Dikatakan oleh bilur-bilurnya, maka kamu menjadi sembuh. Yesus mati di kayu salib karena menanggung dosa kita. Dan sakit kitalah yang ditanggungnya. Mari tundukkan kepala kita saudara. Di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita pagi hari ini minta kasih karunia Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini kuat menghadapi masalah, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara saat ini belum sembuh dan masih kuat menahannya, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan yang hari-hari ini butuh mujizat, butuh kesembuhan ilahi, butuh pertolongan Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan supaya kasih karunia itu turun atas hidup kita. Kuncinya adalah meminta dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur, dengan tetesan air mata yang keluar karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Pelayan perjamuan bisa maju.